adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yuventus Langgeng. Nah, pada kesempatan ini kita akan pelajari materi ekonomi kelas 10 tentang manajemen. Nah, apakah kalian sudah tahu yang dimaksud dengan manajemen? Nah, kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama yang dimaksud dengan manajemen. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kita mempelajari manajemen? Apakah manajemen itu penting buat kita untuk kita pelajari? Ya. Nah, coba kita perhatikan gambar ini, perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan Google. Ya, perusahaan Google ini membutuhkan yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal, dengan baik. Nah, ternyata manajemen itu penting buat kita sebagai pelajar. Manajemen juga penting untuk memanajemenkan waktu, memanajemenkan keseharian kita, memanajemenkan tugas kita dan sebagainya. Semuanya membutuhkan manajemen. Nah, tapi yang kita akan pelajari di sini adalah manajemen secara perusahaan atau manajemen secara usaha. Yang pertama yang kita pelajari adalah pengertian dari manajemen itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Mari kita bahas pengertiannya dulu. Menurut beberapa para ahli, ternyata manajemen itu yang pertama dapat dikelompokkan manajemen sebagai seni. Kemudian manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian manajemen sebagai proses. Nah, yang pertama di sini kita bahas adalah manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni adalah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, itu manajemen sebagai seni. Selanjutnya adalah manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Manajemen sebagai ilmu pengetahuan adalah di sini adalah manajemen sebagai ilmu pengetahuan menganalisis bagaimana dan mengapa manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu bagi kemanusiaan atau yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, yang ketiga adalah manajemen sebagai proses. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses kepemimpinan, dan proses pengawasan. Nah, yang dilaksanakan di setiap usaha, di setiap perusahaan adalah manajemen yang kelihatan, yang selalu kelihatan adalah manajemen sebagai proses. Karena setiap perusahaan membutuhkan yang namanya proses perencanaan, proses pengorganisasian atau organisasi, mengelompokkan, kemudian kepemimpinan dan pengawasan untuk mencapaikan produk yang bagus, yang maksimal, sehingga ada pengawasan yang bagus juga. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari manajemen itu sendiri. Nah, kira-kira apakah kalian sudah paham yang dimaksud dengan manajemen sejauh ini? Nah, kalau belum paham, kita akan lanjutkan mengenai fungsi dari manajemen. Nah, fungsi dari manajemen ada 4. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Tentu saja merencanakan segala sesuatu terlebih dahulu. Yang kedua ini adalah fungsi pengorganisasian, mengorganisasikan atau mengelompokkan orang-orang yang bekerja. Yang ketiga adalah fungsi pelaksanaan, berarti melaksanakan setiap proses yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang fungsi keempat adalah fungsi pengawasan. Pengawasan produk, pengawasan mutu, pengawasan kualitas dari perusahaan tersebut. Nah, yang pertama ini kita akan pelajari tentang fungsi perencanaan dulu. Nah, kira-kira dalam fungsi perencanaan itu apa saja sih yang harus dilakukan dalam perencanaan perusahaan? Nah, seorang manajer ataupun seorang direktur perusahaan tersebut harus memikirkan beberapa pertanyaan, yaitu 5W plus 1H ini. Ya, dalam 5W1H ini adalah pertanyaan mendasar yang harus ada dalam perencanaan. Menjawab pertanyaan 5W plus 1H ini. Apa saja sih pertanyaannya? Coba kita perhatikan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan tentang apa. Nah, kalau bertanya tentang apa berarti menanyakan tentang apa sih yang mau dihasilkan. Apa sih yang mau dihasilkan dari perusahaan itu, atau apa sih tujuan perusahaan itu? Misalnya di sini adalah menghasilkan handphone. Nah, apa yang mau dihasilkan berarti handphone. Nah, itu pertanyaan yang pertama yang harus dimiliki seorang direktur atau seorang manajer.
perusahaan tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan tentang mengapa. Ya, berarti menjawab atau bertanya tentang mengapa sih menghasilkan produk tersebut, mengapa sih tujuannya seperti ini. Pertanyaan itu harus dijawab seorang direktur dari perusahaan. Mengapa sih harus handphone seperti ini? Mengapa harus handphone yang dihasilkan perusahaan ini? Kenapa gak yang lain? Itu harus dijawab oleh direktur dari perusahaan tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan tentang di mana. Ya, berarti kalau menanyakan di mana, berarti menanyakan tentang lokasi dari perusahaan tersebut. Di mana sih lokasi perusahaan ini, perusahaan handphone ini berada? Apakah tempatnya strategis? Apakah tempatnya dekat keramaian? Atau bahkan ada tempat yang misalnya jauh dari tempat keramaian? Atau tempatnya dekat dengan bahan baku dari perusahaan tersebut? Nah, pertanyaan yang keempat adalah pertanyaan berkaitan dengan waktu. Kapan? Pertanyaan kapan? Kapan sih dimulainya perusahaan ini? Mau dimulai kapan? Kemudian kapan sih diselesaikan satu produk ini, kapan selesainya? Nah, terus kapan sih akan mendapatkan modalnya kembali? Kapan sih kita mendapatkan keuntungannya? Bertanya tentang waktunya, kapan? Terus pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan tentang siapa? Bertanya tentang orang. Tentang orang yang dikelompokkan, tentang orang yang melakukan pekerjaan, tentang orang yang melakukan pengawasan di perusahaan tersebut. Siapa saja yang bagian misalnya manajernya, bagian produksinya, bagian pemasarannya. Pertanyaan terakhir tentang bagaimana. Ya, bagaimana menanyakan proses dari produksi misalnya, proses dari perusahaan tersebut. Bagaimana sih untuk menghasilkan produk seperti handphone ini? Prosesnya seperti apa? Itu yang ditanyakan oleh pertanyaan mengapa, dan harus dijelaskan oleh seorang manajer ataupun seorang direktur dari perusahaan tersebut. Nah, kira-kira apakah kalian sudah paham berkaitan dengan perencanaan ini? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian jenjang atau pembagian perencanaan. Nah, di sini sudah ada jenjang atas, ada jenjang menengah, dan jenjang bawah. Nah, yang pertama adalah jenjang atas. Jenjang atas ini yang bertugas di sini adalah direktur dari perusahaan tersebut. Nah, tugasnya sangat bersifat strategis. Berarti merencanakan tujuannya apa, kemudian memutuskan, kemudian mengarahkan, ya, memberi petunjuk untuk menghasilkan suatu produk dari perusahaan tersebut. Jadi yang bertugas merencanakan, yang bertugas menetapkan, kemudian yang bertugas memberi petunjuk utama, dan bertugas untuk mengarahkan adalah tugasnya direktur utama dari perusahaan tersebut. Nah, jadi merencanakan misalnya memutuskan produk apa yang mau dibuat, nah itu tugasnya dari direktur utama ini. Nah, yang kedua adalah jenjang menengah atau manajemen menengah, gitu. Nah, di sini yang bertugas adalah manajer. Nah, tugasnya manajer di sini adalah bersifat administrasi. Artinya, bagaimana cara perusahaan ini untuk menjalankan usahanya, administrasi. Cara-cara dari perusahaan untuk menghasilkan suatu produk yang baik, yang benar, yang berkualitas, gitu ya, dari perusahaan tersebut. Ini adalah tugas dari manajernya, berkaitan dengan cara-cara perusahaan untuk menghasilkan produk yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah jenjang bawah atau lini pertama. Yang bertugas di sini seperti supervisor, kemudian mandor. Nah, ini lebih bersifat kepada pelaksanaannya di lapangan. Tugasnya adalah melakukan pengawasan di lapangan, mengarahkan karyawan-karyawan yang bertugas di lapangan. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kita melanjutkan mengenai syarat-syarat dari perencanaan itu sendiri. Nah, syarat yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Nah, kalau kalian memiliki perusahaan atau kalian mendirikan perusahaan, kalian harus memiliki tujuan yang jelas dari perusahaan tersebut. Kenapa sih harus memiliki tujuan yang jelas dari perusahaan tersebut? Nah, kalau tujuannya tidak jelas, kemungkinan perusahaan kalian tidak bisa bertahan dengan lama. Atau fokus dari perusahaan kalian itu tidak ada sama sekali. Bisa jadi tujuan perusahaan kalian tidak bisa terlaksanakan. Oke, nah syarat yang kedua adalah
Sederhana. Artinya apa sih sederhana? Sederhana artinya bisa dilaksanakan. Jadi dari tujuan yang disampaikan harus bisa dilaksanakan. Produk yang ingin dihasilkan dari perusahaan itu harus bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Jangan sampai misalnya kita merencanakan suatu produk, merencanakan di perusahaan itu, tapi sulit untuk dilaksanakan. Misalnya fasilitas kurang mendukung, teknologi yang kurang mendukung, ataupun pekerjaannya yang kurang mendukung. Nah, syarat yang ketiga ini adalah memuat analisis dari setiap pekerjaan itu sendiri. Nah, memuat analisis dari perusahaan itu sendiri. Ya. Jadi dalam perencanaan harus memiliki analisis. Nah, analisis misalnya kenapa sih harus membuat produk seperti ini? Nah, apakah memiliki analisis atau penelitian, sudah melaksanakan penelitian di masyarakat? Oh, produk ini akan laku di masyarakat. Produk pangsa pasar dari produk ini cocok banget di daerah seperti ini, di lokasi seperti ini. Mendirikan perusahaannya cocok banget di lokasi ini. Nah, itu harus memiliki analisis. Kekuatan, kelemahan, kelebihan dari perusahaan itu harus ditahu sebelum dilaksanakan perusahaan tersebut. Jadi perusahaan atau manajer harus tahu kelebihan dan kelemahan dari perusahaan tersebut. Jangan sampai kelemahan dari perusahaan tersebut lebih banyak dibandingkan kelebihannya. Ya, dari analisis ini memungkinkan untuk menutupi setiap kelemahan yang ada. Nah, syarat yang keempat adalah bersifat fleksibel. Artinya dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi tidak harus statis di situ-situ terus gitu ya. Produk itu harus berinovasi dan memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi dalam produk harus justru di sini harus banyak fleksibilitasnya, ya. Artinya berinovasi, kreatif. Nah, jadi perusahaan itu harus memiliki inovasi yang tinggi dan kreativitas yang bagus juga. Nah, kalau misalnya produk itu terus, kemungkinan para konsumen akan mengalami kebosanan. Akhirnya produk tersebut tidak laku dijual di pasar. Oke, syarat yang kelima ini adalah memiliki keseimbangan. Maksudnya keseimbangan seperti apa sih? Nah, keseimbangan antara tujuan maupun tanggung jawab dalam perusahaan tersebut. Jangan sampai tanggung jawab dalam perusahaan tersebut dibebankan ke salah satu pihak saja. Jadi, tanggung jawab atau pembagian tugas dalam perusahaan tersebut harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai terbeban hanya salah satu pihak saja. Jadi di sini adalah syarat yang kelima. Ya. Syarat yang terakhir adalah memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia dan memiliki daya guna yang baik atau berguna dengan baik atau secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Artinya segala dalam perencanaannya sudah terencana dengan baik, gitu, sehingga siap untuk dilaksanakan, didirikan perusahaan tersebut. Dalam perusahaan, yang pertama dan yang utama yang dilaksanakan adalah perencanaannya. Nah, kenapa perencanaan itu penting? Terus apa manfaatnya bagi perusahaan tersebut, gitu ya? Nah, kita akan membahas manfaatnya. Di sini akan saya bahas ada 4 manfaat dari perusahaan tersebut. Yang pertama, dari perencanaan ini membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit dapat terorganisasi dengan baik. Nah, kalau kalian misalnya sudah melakukan merencanakan segala sesuatu, kalian patokannya bekerja pasti dari rencana tersebut, sehingga kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut kemungkinan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi seperti itu. Sehingga pekerjaan itu akan menjadi tepat dan setiap unit dalam perusahaan itu terorganisasi, teratur dengan baik. Oke, nah yang kedua adalah perencanaan yang disusun itu tersebut harus memiliki penelitian terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, ketika sudah diteliti misalnya lokasinya di mana, kemudian produk yang dihasilkan seperti apa, kemudian penyaluran produknya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, kemudian masyarakatnya seperti apa, kemungkinan besar terjadi miskomunikasi atau terjadi masalah yang ada di perusahaan tersebut akan minim, akan sedikit. Nah,
Yang selanjutnya adalah bahwa perencanaan itu membutuhkan yang namanya standar-standar atau batas-batas dan biaya untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Jadi setiap karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut ada memiliki batas-batasnya. Kemudian standar-standar yang sudah ditetapkan, standar seperti apa, seperti karyawan seperti apa yang harus ada di perusahaan tersebut. Nah, misalnya pendidikannya minimal pendidikan D3 atau S1 atau tamat SMA bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir, manfaat dari perencanaan adalah sebagai pedoman. Maksudnya sebagai pedoman apa? Sebagai pedoman dalam hal bertindak atau dalam hal melaksanakan kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga karyawan bergerak memiliki irama yang sama atau bergerak dengan sama untuk mencapai tujuan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ini yang kita bahas fungsi adalah fungsi perorganisasian atau organisir. Nah, dalam fungsi perorganisasian ini adalah suatu proses pengelompokan. Apa saja sih yang perlu dikelompokkan? Seperti orang, kemudian tugas, tanggung jawab, dan wewenang, dan alat juga. Itu harus dikelompokkan di dalam suatu perusahaan. Supaya apa sih? Supaya terorganisir, supaya terstruktur. Nah, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Dalam pengorganisasian ini, kita akan membahas 4 hal. Nah, yang pertama adalah unsur dari perorganisasian ini. Yang kedua adalah manfaatnya. Nah, yang ketiga adalah fungsinya. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah manfaat dari perorganisasian ini sendiri. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah unsur. Unsur di sini berkaitan dengan orang-orang yang dikelompokkan dalam pengorganisasian itu. Dalam pengorganisasian, tentu saja yang ada di dalam pengorganisasian adalah sekelompok orang yang diorganisasikan, yang dikelompokkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah ditetapkan. Setelah ditetapkan orang-orang yang bekerja di situ, berarti tugasnya adalah melakukan tanggung jawab yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga adalah untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, yang kedua kita bahas adalah mengenai manfaat dari pengorganisasian ini. Manfaat yang pertama adalah memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan. Jadi pengorganisasian ini adalah kemungkinan orang-orang yang sudah ditetapkan di organisasi tersebut memiliki kemampuan sendiri-sendiri dan pembagian tugas sesuai dengan keinginan dari perusahaan. Jadi kalau dia memiliki skill di bidang tersebut, dia akan ditetapkan di bagian tersebut juga. Nah, kalau dia mampu di bagian marketing, berarti dia ditugaskan di bagian marketing. Kalau dia bagian produksi, berarti dia ditugaskan di bagian produksi. Nah, manfaat yang kedua adalah menciptakan spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. Jadi setiap orang yang bekerja di situ memiliki kemampuannya masing-masing atau spesialisasi masing-masing. Jadi setiap orang yang bekerja, ada yang bekerja di bagian marketing, ada yang bekerja di bagian produksi, ada yang bekerja di bagian perencanaan, pengawasan, dan sebagainya. Nah, semuanya itu adalah dispesialisasikan. Jadi tidak bisa seorang produksi bekerja di bagian marketing, seorang yang lainnya bekerja di bagian yang berbeda. Ada spesialisasi berdasarkan kemampuan dan skill yang dimiliki orang tersebut. Manfaat yang ketiga adalah anggota-anggota organisasi, anggota-anggota di dalam perusahaan tersebut atau karyawan di dalam perusahaan tersebut mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Nah, jadi manfaat dari pengorganisasian ini memudahkan bagi karyawan, memudahkan bagi orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut untuk memahami dia betul-betul bekerja dan memahami tugasnya adalah di bagian tersebut. Nah, jadi dia tidak memikirkan, oh saya bagian mana ya, untuk hari ini saya bekerja bagian mana ya, kemudian besok saya bekerja bagian mana. Tetapi dia sudah betul-betul tahu kalau apa yang dia mau kerjakan hari tersebut maupun besok mau seterusnya. Karena sudah diorganisasi, sudah dikelompokkan di bagian masing-masing. Itu manfaat dari pengorganisasian. Nah, kira-kira sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan membahas dari fungsi pengorganisasian.
fungsi pengorganisasian yang pertama adalah adanya pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Jadi kalau sudah di organisasi, ya di sini fungsinya pasti adalah ada yang dari manajemen puncak akan wewenangnya sampai ke manajemen pelaksana yang bagian bawah. Jadi dia akan terstruktur sesuai dengan organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Oke, kemudian fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah adanya pembagian tugas yang jelas. Jadi di setiap perusahaan, setiap divisi, setiap orang yang dikelompokkan di situ memiliki tugas yang jelas, memiliki tanggung jawab yang jelas, sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal di bagiannya masing-masing. Nah, yang ketiga fungsinya adalah di dalam pengorganisasian memiliki manajer puncak, ya orang yang ahli atau orang yang profesional di dalam bagian divisinya masing-masing. Di bagian produksi ada manajernya yang profesional di bagian tersebut. Kemudian di bagian marketing ada manajer yang profesional yang akan mengayomi bawahannya untuk bekerja dengan maksimal. Oke, nah kita bahas selanjutnya adalah mengenai bentuk-bentuk dari pengorganisasian. Nah, bentuk-bentuk dari pengorganisasian di sini adalah yang pertama adalah organisasi garis. Kemudian yang kedua adalah organisasi fungsional. Nah, yang ketiga adalah organisasi garis dan staf. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah organisasi garis. Nah, di dalam organisasi garis ini, wewenang dari manajemen puncak atau atasan itu langsung kepada bawahan, atau bawahan pun bertanggung jawab langsung kepada atasan. Ini biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan kecil dengan jumlah karyawan yang masih sedikit dan belum terspesialisasi. Ya, belum terspesialisasi tugasnya masing-masing di setiap perusahaan. Nah, dalam organisasi garis ini memiliki kelebihan. Yang kelebihan yang pertama adalah kesatuan komando. Jadi kesatuan komando dari pimpinan ke bawahan itu sama, semuanya memiliki kesatuan yang sama, memiliki komando yang sama, memiliki informasi yang sama. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang cepat. Kenapa? Karena yang mengambil keputusan hanya satu orang itu sendiri yang bertugas mengambil keputusan, yaitu atasannya sendiri. Karena di dalam perusahaan itu hanya sedikit yang bekerja. Walaupun memiliki kelebihan, tetapi memiliki juga kelemahannya. Kelemahannya apa sih? Nah, yang pertama itu maju mundurnya perusahaan itu tergantung kepada satu orang yang bertugas mengambil keputusan atau pimpinan di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, kecenderungan pemimpin yang otoriter di perusahaan tersebut, karena dia yang bertugas untuk mengawasi seluruh perusahaan, mengawasi seluruh kegiatan di dalam perusahaan tersebut, dan menetapkan segala sesuatu yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga adalah kesempatan karyawan untuk berkarir itu dibatasi atau terbatas gitu. Karena yang mengambil keputusan kebanyakan semuanya diambil oleh pemimpin dari perusahaan tersebut. Nah, coba perhatikan bagian berikut ini. Nah, di sini ada pemimpinnya di bagian atas, kemudian di bagian setelah pemimpinnya itu adalah mandor. Di bawahnya adalah buruh yang bekerja. Ini adalah contoh dari organisasi garis atau bagian dari organisasi garis ya. Ini diterapkan di perusahaan-perusahaan yang kecil. Kalau di perusahaan yang besar, apakah ini bisa diterapkan? Oh, tidak bisa. Karena tidak mungkin hanya seorang pemimpin inilah yang mengambil keputusan semua perusahaan. Tidak. Nah, itu ada yang harus mengawasi banyak. Nah, yang selanjutnya adalah organisasi yang kedua adalah organisasi fungsional. Nah, kalau di organisasi fungsional ini berarti penetapan segala sesuatu itu berdasarkan fungsinya masing-masing, berdasarkan sifat dan fungsinya masing-masing. Ini biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang perlu pengawasan, perencanaan, dan pelaksanaan yang lebih luas. Nah, di sini biasanya contohnya adalah diterapkan di PT Parma Agormas yang berada di Kalimantan Barat. Nah, ini adalah ada direkturnya, kemudian ada manajer puncaknya, ya, ada manajer general manajernya, ada manajer, asisten mandor, kemudian buruh dan karyawan. Dalam organisasi fungsional ini,
dapat dikatakan bahwa ini hampir sempurna. Ya, kelebihannya seperti ya pembagian tugas yang jelas, kemudian pengorganisasian yang jelas, kemudian kualitas dari perusahaan tersebut dapat terukur dengan baik. Nah, kemudian spesialisasi setiap orang yang bekerja di situ sudah jelas. Koordinasi bagi perusahaan karyawan-karyawan atau orang yang bekerja di perusahaan tersebut dan sangat-sangat jelas. Kemudian produktivitas yang tinggi karena semuanya sudah terstruktur dengan baik. Nah, namun di sini juga memiliki kelemahannya. Kelemahannya apa sih? Koordinasi yang menyeluruh itu kurang dapat terlaksana dengan baik. Karena kenapa? Koordinasi dari atasan perusahaan kepada bawahan itu memiliki tahap-tahapan yang lebih banyak. Dari atasan kepada manajer puncaknya, kemudian manajer menengahnya sampai manajer bawahnya, sampai ke karyawan. Sehingga kemungkinan dalam koordinasi yang menyeluruh agak sulit dilaksanakan di perusahaan. Nah, selain itu juga yang menjadi kelemahan adalah sulitnya untuk melakukan mutasi dari kelas tersebut dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain. Karena sudah dispesialisasikan, sudah dikelompokkan, sudah diorganisasikan setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Selain itu juga karena birokrasi yang tinggi atau perizinan atau pengurusan yang berbelit-belit sehingga sulit menyulitkan dalam mutasi di perusahaan. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah organisasi garis dan staf. Nah, dalam organisasi garis dan staf, pemimpin memberikan komando dibantu oleh staf. Nah, ini biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan yang luas dengan memiliki banyak cabang. Misalnya ada perusahaannya di Kalimantan, di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua dan sebagainya. Ini perusahaan-perusahaan yang luas. Jadi direktur dari perusahaan tersebut dibantu oleh staf-staf yang akan mengkoordinasi seluruh yang ada di perusahaan masing-masing. Misalnya, seorang direktur akan mengkoordinasikan melalui staf yang ada di Kalimantan, melalui staf yang ada di Sumatera, melalui staf yang ada di Jawa dan sebagainya. Itu adalah perusahaan organisasi garis dan staf. Oke, nah kelebihan dari perusahaan ini, dari organisasi staf dan garis ini adalah yang pertama adalah ini dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan yang besar, yang luas. Kemudian yang kedua adalah pembagian tugas yang jelas dari pimpinan, staf maupun sampai kepada bawahan. Itu semuanya jelas dan terstruktur. Kemudian yang ketiga sudah memiliki spesialisasi dalam pekerjaan. Jadi semua yang bekerja di situ memiliki spesialisasi masing-masing. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan oleh pimpinan lebih rasional karena dibantu oleh staf-staf yang berada di unit masing-masing. Nah, namun ada juga kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah solidaritas antar individu masih kurang karena setiap unit itu dibantu oleh staf masing-masing dan setiap unit juga akan beda-beda perusahaannya dan wilayahnya, sehingga solidaritas setiap orang yang bekerja di situ fokusnya kepada kelompoknya masing-masing, kepada bagiannya masing-masing. Oke, kita bahas apakah kalian sudah paham mengenai pembahasan manajemen. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pelaksanaan. Ini adalah fungsi yang ketiga dari manajemen. Nah, pelaksanaan ini adalah suatu proses menggerakkan orang-orang untuk bekerja di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, menggerakkan orang-orang untuk bekerja, untuk mau bekerja itu adalah suatu hal yang sulit karena setiap orang memiliki keinginannya masing-masing, memiliki egonya masing-masing, dan itu tidak bisa dipaksa. Nah, tugas di sini adalah tugas dari setiap manajer, tugas dari setiap pimpinan harus mampu menggerakkan orang untuk mau bekerja, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sehingga hasil yang didapatkan di perusahaan dapat maksimal. Oke ya. Nah, untuk menggerakkan orang-orang untuk mau bekerja di perusahaan tersebut itu tidak mudah. Nah, orang-orang mau bekerja di perusahaan ketika kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan berkaitan dengan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan. Nah, ketika kebutuhan itu terpenuhi, kemungkinan orang akan bekerja dengan maksimal di perusahaan.
perusahaan tersebut. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan keselamatan. Apakah perusahaan itu akan memberikan keamanan dan keselamatan dalam pekerjaan? Nah, kalau misalnya perusahaan tersebut tidak memberikan keamanan, keselamatan dalam perusahaan, kemungkinan orang juga tidak mau bekerja dengan maksimal di perusahaan tersebut. Siapa sih yang mau bekerja kalau dia tidak aman, kalau dia tidak selamat, gitu kan? Nah, jadi keamanan dan keselamatan yang pertama yang harus dipenuhi adalah salah satu adalah asuransi. Apakah perusahaan itu akan memberikan asuransi kepada karyawan yang bekerja di situ? Itu adalah kebutuhan yang kedua yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan berkaitan dengan sosial. Nah, kebutuhan berkaitan dengan sosial ini, kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan merasa apakah dia diterima di perusahaan tersebut, apakah dia dihargai dalam perusahaan tersebut, apakah yang sudah dia kerjakan itu dia mendapat penghargaan dengan baik ketika dia sudah bekerja dengan maksimal, apakah penghargaan itu dia terima, pujian dia dapatkan, dan sebagainya. Itu berkaitan dengan sosialnya. Nah, ketika itu dia sudah miliki, kemungkinan dia akan bekerja dengan maksimal. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan yang berkaitan dengan harga diri. Nah, kebutuhan yang berkaitan dengan harga diri di sini adalah kebutuhan dari setiap individu untuk mengembangkan dirinya. Nah, ke arah yang lebih baik, ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini berkaitan dengan semua orang memiliki cita-citanya masing-masing, memiliki harapannya masing-masing. Apakah perusahaan itu memberikan peluang kepada setiap orang untuk mengembangkan cita-citanya, mengembangkan harapannya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Nah, ketika semua kebutuhan itu terpenuhi, kemungkinan setiap orang yang bekerja dalam perusahaan itu akan bekerja dengan maksimal. Kita sudah membahas ada 3 fungsi. Nah, namun ada satu fungsi lagi yang akan kita bahas, adalah fungsi pengawasan. Dalam fungsi pengawasan ini berkaitan dengan mutu dari perusahaan, berkaitan dengan kualitas yang dihasilkan perusahaan tersebut. Nah, fungsi pengawasan ini tujuannya bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh setiap orang di perusahaan tersebut, namun untuk mengoreksi dari setiap proses yang ada di perusahaan tersebut. Apakah prosesnya sudah mampu menghasilkan kualitas yang baik, untuk menghasilkan mutu yang baik? Nah, inilah tugas dari fungsi pengawasan ini. Ini adalah maksud dari fungsi pengawasan ini. Sebenarnya tujuan dari pengawasan ini adalah memastikan apakah orang-orang atau karyawan itu bekerja dengan rencana yang sudah ditetapkan, apakah bekerja dengan maksimal, apakah mereka sudah bekerja dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal tadi. Nah, agar pengawasan itu dapat berjalan dengan baik, maka dalam fungsi ini harus memuat beberapa hal. Yang pertama adalah jalur, atau urutan-urutan. Nah, ketika misalnya jalur itu sudah diketahui, urutan itu sudah diketahui, akan mengetahui di mana sih kelemahan dari perusahaan ini yang sering terjadi, atau di manakah kesalahan yang sering terjadi, di bagian mana sih yang sering terjadi kesalahan, dan itu akan dievaluasi ulang, akan diperbaiki ulang. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan waktu pengawasannya. Seorang manajer yang mengawasi harus tahu kapan sih harus dilaksanakan pengawasan, seberapa sering sih harus dilaksanakan pengawasan, sehingga kualitas dan mutu yang dihasilkan oleh perusahaan dapat terlaksana dengan baik, dapat dihasilkan dengan kualitas yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip pelaksanaan. Prinsip pelaksanaan dalam pengawasan harus dipahami oleh seorang manajer. Nah, sehingga kapan sih harus selesai kapan harus selesainya dan kapan harus mulainya, sehingga kegiatan itu dapat terlaksana, dapat selesai dengan tepat waktu. Yang tadi ada perintah pelaksanaan. Perintah pelaksanaan ada berkaitan kapan selesainya pengawasan itu. Nah, ketika kapan sudah selesainya, kemungkinan akan diketahui, kesalahannya di bagian ini. Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan tindak lanjut. Ketika sudah didapatkan kesalahan di bagian tersebut, apakah tindak lanjutnya, apakah perbaikannya, kemudian apakah solusi yang harus ditawarkan oleh bagian tersebut. Nah, misalnya sudah mendapatkan kesalahan di bagian produksi. Nah, apakah misalnya bahannya yang kurang baik, atau pengambilan misalnya tenaga produksinya masih kurang,
atau kurang maksimal misalnya dalam pengelolaan bagian-bagian tertentu di situ. Nah, itu harus dievaluasi dan harus ada tindak lanjut. Ketika misalnya ada yang bersalah di situ, apa konsekuensinya? Apa yang menjadi tanggung jawabnya lagi ke depannya? Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bidang-bidang dari manajemen itu sendiri. Nah, apa saja sih yang menjadi bidang-bidang manajemen itu sendiri? Nah, ternyata yang kita bahas hari ini ada 5 bidang manajemen. Nah, yang pertama adalah manajemen produksi, yang kedua adalah manajemen pemasaran, yang ketiga adalah manajemen personalia, yang keempat adalah manajemen pemasaran, yang kelima adalah manajemen administrasi. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah manajemen produksi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen produksi? Nah, kalau berkaitan dengan produksi berarti pengelolaan produksi secara keseluruhan, baik itu dari pada saat diproduksi, awal produksi, perencanaan produksi, sampai pada hasil produk yang diproduksi. Nah, manajemen produksi dapat diartikan adalah rancangan kegiatan atau rencana kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah output menjadi input. Nah, mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, menjadi suatu produk, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan manajemen produksi. Nah, pembahasan yang kedua dari manajemen produksi ada rancangan sistem produksi. Nah, rancangan sistem produksi berkaitan dengan sistem-sistem atau tahap-tahapan dalam produksi itu sendiri. Nah, ketika merancang sistem produksi, nah, manajemen harus mempertimbangkan ya rancangan produk, volume produksi, tata letak dari suatu produksi, nah kemudian proses produksi serta rancangan kerja. Nah, yang ini kita akan bahas satu persatu lagi ya. Nah, yang pertama adalah rancangan produk. Nah, rancangan produk adalah berkaitan dengan produk yang akan diusulkan. Nah, rancangan produk ini dipelajari oleh bagian produksi untuk mengetahui berbagai aspek yang berhubungan dengan proses produksi. Nah, contohnya, apakah teknologinya mampu memproduksi produk yang diusulkan? Nah, ketika misalnya teknologinya kurang memadai, apakah teknologinya akan diganti dengan teknologi yang baru? Nah, dalam rancangan produk ini harus betul-betul produk yang dirancang harus sesuatu hal yang bisa dilaksanakan. Jangan sampai merancang suatu produk, oh ternyata itu tidak bisa dilaksanakan misalnya karena pengaruh dari teknologi, sumber daya manusia maupun bahan baku yang sulit didapatkan. Nah, yang kedua adalah volume produksi. Nah, volume produksi ini berkaitan dengan manajemen harus mempertimbangkan kapasitas produksi yang dimiliki. Jangan sampai misalnya, oh kita mau membuat produk yang terlalu banyak, ternyata oh teknologi yang kita miliki itu tidak bisa memproduksi produk yang banyak, kapasitas yang banyak. Oke, yang selanjutnya adalah proses produksi. Nah, ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan ya proses produksi yang efisien. Nah, contohnya misalnya ya, apakah perusahaan harus mengganti teknologi dengan teknologi yang baru atau cukup menggunakan teknologi yang lama? Sehingga misalnya di sini harus dilihat proses produksi ini akan menghasilkan mutu juga dari produk tersebut. Ketika misalnya teknologi yang baru, teknologi yang modern yang digunakan, mungkin kemungkinan kualitas dan mutu dari produk tersebut akan lebih bagus. Oke, yang selanjutnya adalah lokasi dan tata letak. Nah, setelah proses merancang proses produksi, berarti selanjutnya adalah merancang lokasi dan tata letak produksi tersebut. Ya, jadi contohnya adalah gudang penyimpanan bahan baku dan gudang penyimpanan hasil produksi itu harus dekat dengan proses produksi, dengan tempat proses produksi itu sendiri. Nah, jangan sampai terlalu jauh ya, karena kalau terlalu jauh juga sulit untuk membawa ke gudang-gudang yang ada atau sulit untuk membawa dari gudang ke proses produksi. Yang proses terakhir adalah dalam sistem produksi adalah rancangan pekerjaan. Nah, rancangan pekerjaan adalah berkaitan dengan kegiatan dalam produksi itu sendiri ya, penetapan pekerja, kemudian standar-standar pekerjaan dan lain-lainnya ya. Nah, penetapan kerja karyawan misalnya ditetapkan bagian A, bagian B, dan bagian C itu ditetapkan berdasarkan masing-masing kemampuannya, berdasarkan skill dan kemampuan masing-masing ya. Kemudian misalnya standar-standar pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh karyawan itu harus pasti ya. Jangan sampai misalnya oh karyawan ogah-ogahan, datang terlambat dan sebagainya ya. Nah, seperti itu harus diperhatikan oleh sistem produksi yang ada di perusahaan tersebut.
Nah, bagian yang terakhir dari manajemen produksi ini adalah pengendalian sistem produksi. Nah, dalam pengendalian sistem produksi ini berkaitan dengan kualitas dan mutu barang. Yang pertama yang kita bahas adalah mutu, pengendalian mutu. Yang kedua adalah manajemen persediaan barang. Ya. Yang pertama yang kita bahas adalah pengendalian mutu. Perusahaan harus tetap menjaga mutu barang tetap terjamin ya. Jangan sampai mutu barang itu berubah-ubah. Misalnya pada saat awal pembuatan atau produksi ternyata mutunya bagus banget, kualitasnya bagus banget, tetapi lama-kelamaan dia akan kualitasnya menurun. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, kemungkinan yang terjadi, nah konsumen itu akan lari ke perusahaan lain yang serupa, yang sejenis. Nah, sebenarnya usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengendalikan mutu itu beberapa hal. Yang pertama adalah bahan baku. Pemilihan bahan baku yang berkualitas akan menentukan mutu juga yang berkualitas. Nah, jangan sampai memilih bahan baku yang biasa-biasa aja. Nah, ujung-ujungnya juga produk yang dihasilkan akan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, bahan baku yang digunakan harus benar-benar bahan baku yang berkualitas bagus juga. Yang selanjutnya adalah teknologi. Nah, untuk pengendalian mutu, teknologi semakin modern, semakin canggih suatu teknologi, kemungkinan besar mutu dari suatu barang, dari suatu produk itu juga akan semakin bagus. Kualitas produk itu akan semakin bagus. Yang ketiga adalah tanggal berlakunya produk. Ini jangan ketinggalan. Jangan sampai misalnya tanggal berlaku produk tidak dicantumkan di produk tersebut. Nah, akhirnya orang kebingungan. Oh, ini produk kapan sih masa berlakunya, kapan berakhirnya? Nah, jangan sampai ya seperti itu ya. Akhirnya orang bisa keracunan dan sebagainya karena menggunakan produk seperti itu ya. Nah, seperti itu. Harus dicantumkan tanggal berlakunya produk tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah pengemasan atau packaging dari produk itu sendiri. Packaging produk akan menjadi daya tarik bagi konsumen. Semakin bagus, semakin menarik misalnya kemasannya, daya tarik konsumen akan semakin tinggi. Nah, seperti itu. Orang mulai melihat suatu barang ketika dilihat dari packagingnya, dilihat dari bungkusnya, dilihat dari kemasannya. Semakin rapi, semakin bagus, semakin unik, itu akan menarik konsumen semakin bagus juga. Yang kedua dalam pengendalian sistem produksi adalah pengendalian manajemen persediaan. Seorang manajer harus memperhatikan persediaan yang ada di perusahaan itu sendiri. Jangan sampai persediaan itu terlalu banyak ataupun kosong ya. Kalau misalnya persediaan terlalu banyak di perusahaan atau di gudang perusahaan akan menimbulkan kerugian buat perusahaan. Kerugian dalam hal apa sih? Yang pertama, barang yang diproduksi terlalu banyak ujung-ujungnya tidak laku dijual, atau misalnya harga dari barang itu sendiri akan turun gitu. Nah, yang kedua adalah jangan sampai juga di perusahaan itu tidak ada persediaan sama sekali atau kosong gitu ya. Nah, ketika misalnya ada pelanggan yang pesan dari daerah tertentu misalnya, oh ternyata kosong di perusahaan kita, barangnya kosong. Nah, ini dipertanyakan oleh pelanggan. Oh, jangan-jangan perusahaan ini kurang siap dalam bersiap memproduksi produk dengan skala yang besar ya. Ini harus diperhatikan, jangan sampai kosong, jangan sampai berlebihan juga ya. Oke, yang kedua yang kita bahas adalah manajemen pemasaran ya. Ini bidang yang kedua dari manajemen itu sendiri, adalah manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran sebenarnya adalah pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran ini sendiri, sehingga produk atau barang yang dihasilkan dapat tersampaikan atau dapat sampai kepada konsumen dan memuaskan buat konsumen atau buat pelanggan itu sendiri. Nah, sebenarnya sebelum produk itu dipasarkan, terlebih dahulu harus dipikirkan atau dipastikan apakah produk yang kita hasilkan akan laku dijual di pasar, akan lakukah produk tersebut atau tidak. Nah, itu harus dipikirkan. Jangan sampai kita membuat produk begitu saja tetapi tidak memikirkan pangsa pasar, tidak memikirkan apakah produk tersebut akan laku di pasar, apakah produk tersebut akan diminati oleh konsumen atau masyarakat. Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum menghasilkan produk tersebut, sebelum melakukan pemasaran produk tersebut. Nah, oleh karena itu perusahaan harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yang harus dilakukan adalah riset pasar atau penelitian pasar itu sendiri. Riset pasar itu penting.
Nah, ketika melakukan riset dari pasar, pasar itu memberikan informasi yang sangat banyak. Di pasar akan mendapatkan informasi, oh ternyata saat ini masyarakat atau konsumen itu membutuhkan barang yang seperti ini, membutuhkan barang yang seperti ini. Sehingga dari situlah kita dapat menentukan, oh sebaiknya perusahaan kita akan membuat barang yang seperti ini, dengan kemasan seperti ini, dengan bentuk yang seperti ini. Itu harus dipastikan terlebih dahulu, itu harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah segmentasi atau target. Nah, target ini penting ya, segmentasi pasar. Nah, kalau kalian membuat suatu produk, berarti kalian harus punya targetnya. Targetnya apa sih? Misalnya saya membuat suatu produk, misalnya berupa pakaian, targetnya bisa anak-anak, bisa bayi, kemudian bisa orang dewasa, bisa orang tua, misalnya bisa kakek nenek yang sudah tua banget, atau bisa untuk pria, untuk wanita. Itu targetnya tergantung dari produk yang kalian buat. Nah, kalian harus menentukan target dari perusahaan kalian itu sendiri, targetnya untuk siapa. Nah, atau makanan misalnya, makanannya apakah targetnya semua orang bisa makan atau kalangan tertentu saja. Nah, yang selanjutnya adalah bauran pemasaran atau strategi dalam pemasaran. Strategi dalam pemasaran ini sendiri berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah produk. Ya. Nah, produk yang kita hasilkan adalah produk yang diinginkan oleh konsumen dengan mutu yang bagus juga. Jangan sampai suatu produk yang kita buat itu adalah produk yang kurang diminati konsumen dengan mutu yang kurang bagus. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan harga. Mutu akan kalah dengan harga. Sebaik apapun mutu, kalau harganya terlalu tinggi, tidak sebanding dengan kualitas, akan mengalahkan mengalahkan mutu tersebut. Akhirnya produk yang kita jual tidak laku di pasar. Jangan sampai harganya terlalu tinggi ataupun jangan sampai harganya terlalu rendah. Gitu ya, akan merugikan kita juga. Dua-duanya akan merugikan produsen itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah promosi. Promosi itu penting untuk dilakukan ya. Keberhasilan pasar rata-rata ditentukan oleh promosi yang semakin banyak. Oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan tertentu ternama yang menggunakan artis atau orang-orang terkenal seperti pemain bola untuk mempromosikan produk mereka, dan mereka membayar dengan sangat mahal. Tetapi itu adalah salah satu cara yang paling bagus untuk memasarkan produk. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah berkaitan dengan distribusi. Ya, distribusi barang adalah berkaitan dengan cepat dan lambatnya barang itu sampai ke tangan konsumen. Ya, misalnya konsumen membutuhkan suatu hal yang cepat. Nah, apakah perusahaan itu bisa menyediakan dengan waktu yang cepat? Oke, nah yang selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Nah, kalian pernah dengar gak sih kalau pelanggan atau pembeli itu adalah raja? Nah, di sini kalian harus melayani pembeli, ya, melayani pelanggan dengan maksimal, dengan kepuasan mereka, sehingga mereka mendapatkan kepuasan. Kalian layani pelanggan kalian dengan baik, dengan bagus, sehingga mereka dapat merasakan kepuasan dengan maksimal. Itulah membuat mereka betah, itulah yang membuat mereka nyaman untuk belanja di perusahaan kalian, untuk membeli produk kalian. Nah, kepuasan pelanggan itu sendiri sebenarnya ada 3 aspek yang kita bahas. Adalah yang pertama itu berkaitan dengan mutu. Pelanggan itu merasa puas ketika mendapatkan mutu yang berkualitas. Yang kedua adalah pelanggan itu merasa puas kalau mudah untuk mendapatkan produk tersebut, atau misalnya ketika dikirim, pengirimannya cepat sampai di rumah. Nah, yang tidak kalah penting adalah pelayanan penjual. Nah, kalian sebagai penjual harus tahu ya bahwa pembeli itu adalah raja yang harus dilayani dengan maksimal, dengan bagus. Nah, pelayanan penjual, ramah tamahnya penjual itu penting banget bagi seorang pembeli. Nah, manajemen yang ketiga yang kita bahas adalah berkaitan dengan keuangan atau yang dinamakan dengan manajemen keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan ini sendiri apa sih yang akan dibahas kita? Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana dengan efisien, ya, dengan efektif, dengan efisien. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan ini sendiri. Yang pertama adalah sumber dana. Nah, sumber dana ada sumber dana yang dari dalam perusahaan dan ada juga yang dari luar perusahaan.
sumber dana yang dari dalam perusahaan misalnya ketika perusahaan mendapatkan keuntungan berupa dividen misalnya, nah laba perusahaan akan ditahan. Laba ditahan untuk memperbesar modal yang ada di perusahaan tersebut, ya. Yaitu sebagai sumber dana dari dalam perusahaan itu sendiri. Sumber dana dari luar perusahaan misalnya perusahaan meminjam uang ke bank atau ke tempat lain. Itu adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Nah, yang kedua adalah penggunaan dana. Penggunaan dana dalam perusahaan itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai penggunaan dana merugikan perusahaan atau penggunaan dana yang tidak penting, ya, dalam perusahaan itu. Itu harus diperhatikan, harus dimanajemenkan dengan diatur, dikelola dengan sebaik mungkin. Sebenarnya penggunaan dana dalam perusahaan itu sendiri ada penggunaan dalam jangka pendek seperti misalnya tabungan, sedangkan penggunaan dana dalam jangka panjang misalnya pembuatan gedung atau pembangunan gedung, pembelian mesin dan sebagainya, ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pengawasan penggunaan dana, ya. Dalam manajemen keuangan, pengawasan penggunaan dana itu penting banget, ya. Jangan supaya mengetahui bahwa dana itu keluar masuknya dari mana dan untuk apa. Nah, itu harus tahu, ya. Nah, jangan sampai misalnya terjadi ada hal yang tidak diinginkan di perusahaan atau misalnya korupsi dan sebagainya. Penggunaan dana yang salah akan merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, yang keempat yang kita bahas adalah manajemen personalia. Nah, manajemen personalia berarti berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelatihan, pendidikan, pemutusan hubungan kerja perusahaan itu sendiri, karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, ini yang berkaitan dengan manajemen personalia di perusahaan. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia adalah seperti pengadaan pegawai, kemudian penilaian pegawai, kemudian promosi, mutasi, dan motivasi, ya. Nah, itu kelima hal itu, ya. Yang pertama adalah pengadaan pegawai atau penerimaan pegawai. Nah, perusahaan, ya, manajemen personalia, terkhusus manajemen personalia di sini adalah harus tahu betul-betul bahwa perusahaan membutuhkan karyawan seperti apa, sumber daya manusia seperti apa, kemudian standar-standar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, misalnya, ya. Nah, perusahaan misalnya di bidang produksi atau bidang apa yang ada di perusahaan tersebut membutuhkan misalnya tenaga kerja yang standarnya minimal D3, S1. Nah, yang kedua adalah penilaian pegawai. Penilaian pegawai itu sangat penting, ya, supaya mengetahui bahwa setiap pegawai yang ada di perusahaan tersebut memiliki misalnya kemampuan dengan kualitasnya seperti apa sih. Nah, di sini harus dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kualitas dari setiap pegawai itu sendiri. Nah, penilaian pegawai ini sendiri sebenarnya akan memperbaiki kondisi perusahaan, ya. Ketika sering dilakukan penilaian buat pegawai juga akan melakukan evaluasi buat dirinya sendiri dan akan menjadi lebih giat lagi bekerja untuk perusahaan. Nah, setelah melakukan penilaian, langkah selanjutnya adalah promosi dan mutasi. Bisa aja misalnya, ternyata setelah melakukan penilaian, ternyata pegawai A banyak melakukan pelanggaran, banyak bolos, banyak terlambat datang kerja, perlu dilakukan mutasi ke yang lebih rendah, atau bisa jadi juga di PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, ketika misalnya pegawai B itu memiliki prestasi-prestasi tertentu dengan kualitas yang bagus, dia dapat dipromosikan ke jenjang atau level yang lebih tinggi di perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah motivasi. Nah, perusahaan harus perusahaan atau manajer harus memberikan motivasi kepada karyawan, ya, supaya karyawan itu dapat dan mau bekerja dengan kualitas yang bagus, dengan maksimal, ya, dengan sepenuhnya bekerja untuk perusahaan tersebut. Oke, yang terakhir adalah yang kita bahas dalam bidang manajemen ini sendiri adalah manajemen administrasi, berkaitan dengan administrasi yang ada di perusahaan itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen administrasi? Nah, manajemen administrasi ini adalah berikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, pengguna alat yang efektif, dan kemudahan di bidang lain.
Nah, yang pertama yang dilaksanakan dalam manajemen administrasi adalah pengadministrasian kegiatan, ya, pengadministrasian kegiatan. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan, apalagi perusahaan yang besar, akan banyak kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu perlu diadministrasikan, baik itu misalnya penggunaan alat, surat menyurat dan sebagainya yang ada di perusahaan tersebut, berkaitan dengan perizinan dan sebagainya yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah pemakaian alat-alat perkantoran. Itu perlu diadministrasikan supaya tahu misalnya jumlah yang ada, alat-alat yang ada di kantor itu jumlahnya segini, dengan yang bagusnya segini dan perlu diperbaiki segini. Itu akan update setiap bulan, ya. Itu yang harus perlu diadministrasikan oleh perusahaan, ya. Nah, yang ketiga adalah pemeliharaan organisasi, ya. Ternyata dalam manajemen administrasi ini memberikan data-data kepada perusahaan, ya, untuk perusahaan itu mengambil keputusan. Nah, seperti misalnya data-data itu adalah data-data akuntansi berkaitan dengan perkembangan perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu perusahaan mengambil keputusan. Namun yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah tentang prinsip dan unsur dari manajemen. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip manajemen. Nah, kira-kira apakah kalian sudah tahu yang dimaksud dengan prinsip manajemen? Nah, prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti keberhasilan sebuah manajemen. Atau dapat dikatakan bahwa hal-hal yang menjadi pedoman untuk suatu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya sehingga tujuan yang sudah ditetapkan di perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Nah, itu yang dimaksud dengan prinsip manajemen. Nah, di sini kita akan mempelajari ada 14 prinsip manajemen itu sendiri, ya. Seperti di sini ada pembagian kerja, kemudian otoritas dan wewenang, serta disiplin dan lain-lainnya. Ke-14 prinsip manajemen ini akan kita bahas, ya, satu persatu. Nah, yang pertama adalah pembagian kerja. Jadi dalam pembagian kerja harus dipikirkan supaya mengarah kepada spesialisasi, sehingga orang yang bekerja di dalam perusahaan dapat efektif dan efisien melaksanakan kegiatan yang ada di perusahaan tersebut, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan di perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Nah, spesialisasi di sini artinya seseorang ditempatkan di perusahaan tersebut atau diposisikan di perusahaan tersebut berdasarkan kemampuan atau keahlian seorang tersebut. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan spesialisasi. Nah, yang kedua di sini yang kita bahas adalah otoritas atau wewenang. Nah, pada umumnya seorang manajer itu memang memberikan arahan atau perintah kepada bawahan, ya, kepada bawahan. Namun, tidak semua bawahan itu bisa menerima perintah atau arahan dari manajer tersebut. Oleh karena itu, seorang manajer yang ditetapkan sebagai manajer harus memiliki kemampuan dalam memanajemenkan, misalnya memanajemenkan produksi di bagian produksi. Nah, seorang manajer harus menguasai bagian produksi tersebut. Jangan sampai misalnya bawahannya lebih tahu atau lebih pintar dibandingkan manajer tersebut. Akhirnya manajer tersebut tidak dihormati, ya. Arahannya pun tidak dihiraukan oleh bawahannya. Oke, yang ketiga yang kita bahas adalah disiplin, ya. Nah, dalam hal disiplin ini, semua anggota organisasi yang ada di perusahaan tersebut, yang ada di organisasi tersebut harus mentaati aturan ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kenapa penting disiplin itu diterapkan di suatu perusahaan supaya tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, juga kegiatan yang ada di perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Nah, disiplin itu sulit, ya. Nah, bagaimana perusahaan dapat menerapkan disiplin dengan baik? Dengan dua cara. Yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada karyawan yang misalnya yang datang tepat waktu ataupun datang lebih cepat, ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan teguran kepada karyawan yang malas-malasan.
Itu adalah kedua cara itu cukup baik untuk menangani disiplin yang ada di perusahaan. Nah, yang keempat yang kita bahas adalah kesatuan perintah. Nah, setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut hanya mendapatkan satu perintah dari atasan. Ya. Nah, kenapa penting? Kenapa hanya perlu mendapatkan satu perintah dari atasan? Nah, kalau perintahnya terlalu banyak, akhirnya membingungkan buat karyawan. Nah, misalnya kalau satu karyawan bertanggung jawab kepada beberapa atasan, nah akan membuat petunjuk yang bertentangan dan otoritas yang membingungkan. Ya, oleh karena itu cukup satu karyawan bertanggung jawab kepada satu manajer. Contohnya di bagian produksi, berarti karyawan yang berada di bagian produksi bertanggung jawab kepada manajer produksi. Oke, yang kelima yang kita bahas adalah kesatuan arah. Nah, kesatuan arah di sini dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam perusahaan yang memiliki tujuan yang sama sebaiknya ditangani oleh satu manajer saja. Nah, kenapa sih hanya perlu satu manajer saja? Nah, misalnya kalau lebih dari satu manajer akan menyebabkan kesimpang siuran. Nah, kesimpang siuran di sini bisa dimaksud kesimpang siuran keputusan, kesimpang siuran arahan, dan kegiatan yang tidak jelas yang ada di perusahaan tersebut. Nah, karena kedua manajer memiliki pendapat yang berbeda dan itu sulit untuk disatukan. Oleh karena itu, hanya perlu satu manajer saja menangani satu bagian tersebut yang memiliki tujuan yang sama. Contohnya bagian produksi, hanya perlu satu manajer produksi yang bertugas di situ. Nah, prinsip yang keenam yang akan kita bahas adalah mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi setiap anggota organisasi yang ada di perusahaan tersebut, setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut harus mengutamakan kepentingan perusahaan terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi pada saat jam kerja perusahaan. Oke, yang ketujuh adalah pemberian upah. Ya, pemberian belas jasa harus adil, baik itu buat karyawan maupun untuk perusahaan. Nah, pemberian upah itu harus adil. Ya, nah sebelum melaksanakan kegiatan, sebaiknya bahwa upah kepada setiap karyawan itu harus disampaikan terlebih dahulu supaya karyawan sudah mengetahui upahnya pada saat dia bekerja selama 1 bulan, selama 1 tahun yang ada di perusahaan tersebut. Ya, supaya tidak membingungkan buat karyawan, tidak juga menjadi kecurigaan buat karyawan. Ya, oleh karena itu perlu disampaikan sebelum kegiatan atau sebelum kegiatan dimulainya kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, yang ke-8 adalah pemusatan atau sentralisasi. Nah, pengambilan keputusan yang banyak dilakukan adalah oleh manajer ataupun oleh pimpinan, ya, pimpinan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, namun pimpinan yang ada di perusahaan tersebut juga mempertimbangkan dari aspirasi dari bawahan atau dari karyawan bawahan. Oleh karena itu karyawan bawahan itu sangat penting buat pimpinan mengambil keputusan. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai jenjang jabatan. Nah, jenjang jabatan ini menunjukkan kedudukan dari manajemen puncak atau manajer bagian puncaknya yang ada di perusahaan tersebut sampai ke bagian bawah yang ada di perusahaan tersebut. Karyawan-karyawan yang bagian bawah yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jenjang jabatan ini perlu juga dipertegas, ya, supaya setiap orang yang bawahan bisa tahu dia harus bertanggung jawab kepada siapa dan siapa atasannya dan saling menghormati. Itu penting banget di suatu perusahaan, ya. Oke, yang ke-10 yang kita bahas adalah mengenai tata tertib. Tata tertib dalam suatu perusahaan sangat perlu dipertegaskan supaya setiap orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut dapat mematuhi tata tertib yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dia tahu batasannya dan tahu ya apa yang harus dia kerjakan selama dia berada di perusahaan tersebut. Oke, yang ke-11 yang kita bahas adalah mengenai kesamaan, ya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah ya, para manajer harus bersahabat dan adil terhadap bawahannya, ya. Jangan sampai antara karyawan yang satu dan karyawan yang lainnya menilai, wah, manajer bagian ini kok lebih
lebih seperti ini, kurang adil ya. Nah, manajer bagian ini kok lebih baik dibandingkan manajer bagian ini. Tidak adil dalam hal pekerjaan, tidak adil dalam hal lainnya yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Jangan sampai setiap karyawan yang ada di perusahaan tersebut mengetahui bahwa manajer-manajernya tidak adil terhadap pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai kestabilan staf. Ya, perputaran karyawan, ya, di sini dimaksudkan adalah perputaran karyawan tidak baik kalau perputarannya terlalu cepat. Kenapa tidak baik? Ya, karena tidak semua karyawan mengetahui ataupun staf-staf yang ada di situ menguasai bagian yang dia harus jalankan di perusahaan tersebut. Sehingga perlu waktu lama untuk seorang karyawan atau seorang staf menguasai bagian-bagiannya masing-masing. Jangan sampai misalnya setiap bulan rolling atau perputaran dalam mengemban tugas yang ada di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perputaran karyawan jangan terlalu cepat di perusahaan, ya, mengakibatkan kegiatan di perusahaan tersebut menjadi lambat. Oke, yang ke-13 adalah inisiatif. Ya, di sini dimaksudkan adalah bawahan itu, ya, harus diberikan kebebasan untuk menjalankan tugasnya, ya, menjalankan tugasnya, misalnya kreativitasnya dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang mungkin ada kesalahannya, tapi kesalahan itu bisa kita perbaiki, bisa kita evaluasi, ya, walaupun ada kesalahannya. Nah, yang selanjutnya adalah semangat curve, ya. Nah, di sini menggalakkan semangat persatuan di dalam perusahaan itu sangat penting untuk menyatukan setiap anggota organisasi yang ada di perusahaan tersebut, ya, sehingga tidak terjadi misalnya saling iri ataupun saling sirik satu dengan yang lainnya di perusahaan tersebut. Perlu menggalakkan semangat persatuan tersebut. Oke, nah itu adalah 14 prinsip prinsip manajemen yang kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai unsur dari manajemen itu sendiri. Nah, di sini unsur manajemen yang kita bahas ada 5 unsur manajemen. Di sini ada 5 unsur manajemen. Yang pertama itu manusia, yang kedua itu uang, yang ketiga itu materi, yang keempat itu mesin, yang kelima adalah metode. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah manusia. Ya, unsur manusia adalah unsur yang paling penting di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Ya, tanpa manusia, tanpa orang-orang yang ada bekerja di perusahaan tersebut, tidak mungkin terjadinya organisasi ataupun perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ini adalah bagian yang penting di dalam perusahaan, sehingga keberhasilan dan kegagalan yang ada di perusahaan tergantung kepada manusia yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu tergantung kepada perusahaan lagi, apakah perusahaan akan mengambil manusia seperti apa, misalnya kualitasnya seperti apa, itu tergantung ke kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kedua yang kita bahas adalah mengenai uang. Uang juga merupakan hal yang penting, ya. Tanpa ada uang, kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku ataupun mesin, ya, ataupun memberi upah kepada karyawan. Nah, oleh karena itu adalah uang merupakan unsur yang kedua yang terpenting di dalam suatu perusahaan. Oke, yang ketiga, unsur yang ketiga adalah bahan, ya. Nah, unsur yang ketiga ini adalah bahan. Jadi bahan juga adalah bagian yang penting di dalam organisasi ataupun di dalam perusahaan, ya. Tanpa adanya bahan, tidak mungkin suatu produk itu dapat jadi atau dapat terlaksana dengan baik. Nah, itu tergantung dari perusahaan tersebut mau mengambil bahan seperti apa, kualitasnya seperti apa, misalnya tergantung dari tujuan dari perusahaan dan keinginan perusahaan tersebut, ya. Misalnya di sini adalah bahan-bahannya dari padi ataupun dari jagung, dari apapun itu adalah tergantung dari perusahaan makanan, perusahaan minuman ataupun perusahaan yang lainnya. Nah, yang keempat adalah mesin. Unsur yang keempat ini adalah mesin, ya. Mesin juga sangat penting atau dapat dikatakan sebenarnya teknologi, ya. Unsur yang keempat ini adalah teknologi. Semakin
canggihnya teknologi, semakin berkualitas juga produk yang dihasilkan di perusahaan tersebut. Nah, misalnya suatu perusahaan menggunakan teknologi yang canggih, kemungkinan juga penghasilan dari perusahaan tersebut mengalami keuntungan yang lebih besar dibandingkan perusahaan menggunakan teknologi yang tradisional. Nah, itu lagi tergantung kepada perusahaan, ya, tergantung kepada perusahaan apakah menggunakan teknologi yang modern ataupun menggunakan teknologi yang masih sederhana atau tradisional. Tergantung dari tujuan perusahaan tersebut dan apa yang dia mau produksi, ya. Tapi yang lebih efisien dan efektif adalah penggunaan teknologi yang lebih canggih atau penggunaan mesin yang lebih modern. Oke, yang terakhir dari unsur manajemen adalah metode. Nah, metode ini adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri. Untuk membuat suatu produk perlu cara-cara khusus, ya. Untuk membuat suatu produk yang berkualitas berarti cara-caranya, tahap-tahapannya seperti apa, itu tergantung metode yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, seperti itu. Metode berkaitan dengan teknik-teknik dalam pembuatan suatu produk yang ada di perusahaan tersebut. Oke, itu saja pembahasan kita pada kesempatan ini mengenai prinsip dan unsur manajemen. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.